Halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan saya Niko di channel Juragan Niko yang selalu membahas dunia perkelincingan secara lengkap. Jika ingin tahu update-nya, subscribe di channel Juragan Niko. Udah subscribe? Gue langsung ke masuk ke Halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan Juragan Niko ya. Ini bersama episode kali ini spesial bersama dengan Pak Tekno. Ini saya juga baru di kandangnya Pak Tekno. Ya. Itu bersama Pak Tekno ini ingin membahas mengenai pakan kelinci. Pakan kelinci ya, bukan pakan kelinci. Waduh. Jadi banyak sih para pemula-pemula itu yang ya kalau saya bilang itu ya kurang paham mengenai kebutuhan nutrisi dari kelinci tersebut. Jadi ada yang salah kaprah ya. Sekali lagi untuk konten ini untuk para pemula ya. Jadi yang masih salah kaprah itu ada yang memberi pakan itu dengan catatan full ampas tahu, plus garam. Jadi ada yang ngasih makan itu pengennya tuh ngirit terus full ampas tahu pakai garam biar asin gitu. Itu tanggapannya Pak Tekno bagaimana? Iya. Oke, Mas. Ini tanpa campuran lain loh. Oh, campuran lain. Ya. Ampas tahu, garam guys. Ya. Kalau tanggapan saya sih begini, kalau kalau kita ternak kelinci dikasih yang seperti Mas Niko bilang cuma ampas tahu sama garam itu kan istilah kasarannya atau cara bodohnya yang penting kelinci doyan. Nah, tetapi kan kesininya bagi kelinci itu kan kita juga nggak tahu kebutuhan yang dibutuhkan kelinci itu apa saja. Istilahnya nutrisinya lah. Ampas tahu tersebut mendukung nggak untuk pertumbuhan kelinci, Mas Niko? Istilahnya dalam arti dari segi gizi, dari segi protein, dan segi serat dan sebagainya itu sangat cocok nggak buat kelinci? Karena kalau memang nggak cocok atau yang dibutuhkan kelinci tidak terpenuhi, ya akan menjadikan trouble pada kelinci. Itu Mas Niko, kalau menurut saya sih begitu. Jadi memang kasihan juga ya kelincinya. Ya walaupun hemat ya. Ya betul. Katakanlah kalau ampas tahu itu kalau satu ember harganya 10.000. Itu sebenarnya sama aja. Jadi kata gini, peternak itu nggak mikirnya itu secara terperinci. Ya. Jadi saya pernah mengamati untuk komen-komen di Facebook ataupun grup itu sebenarnya jatuhnya sama saja. Jadi ampas tahu satu ember ini kan 18 liter ya. 19 liter itu dipres ya dengan harga 10.000 dipres itu jadinya hanya sepertiganya, jadi sekitaran di angka 6 kilo ya, 6 kilo itu seharga 10.000. Sedangkan untuk penyampuran lainnya itu juga membutuhkan biaya lain, itu jatuhnya 5.500 sampai 6.000. Padahal kalau pakai pelet itu harganya selisihnya hanya sedikit. Betul, Mas Niko. Padahal nutrisinya itu berbeda nanti. Jadi sobat-sobat kelinci yang memakai pakan full ampas tahu itu saran saya kasihan ya. Jangan. Jadi full ya, yang full ya dalam artinya itu mau campurannya antara garam sama patok loh. Iya. Ini saya bilangnya full ampas tahu loh. Nanti banyak tersinggung saya. Jadi kalau di peternak besar ada memang yang full ampas tahu, tetapi dengan catatan dia meramu bahan-bahan lain seperti DKK, CGF, lalu ada juga seperti bahan katul dan lain-lain lah. Itu dia berhasil menciptakan, itu boleh ya. Itu boleh, tetapi jangan full ampas tahu tadi. Jadi kalau sudah ada ramuan itu kan pasti kelinci sudah cocok, terus sudah terbukti itu bisa ya catatannya itu. Cuman yang jadi bahan pertimbangan saya ketemu sama peternak sini, mungkin tetangganya jenengan Pepep. Oh iya. Ini kan di Tempuran. Beliau pernah cerita itu beli alat pakan kelinci ya, alat yang giling. Lalu mixer. Itu habis 10 juta sama bahannya. Mau bikin sendiri gitu Mas? Sendiri. Akhirnya dia meramu, dia ketemu di harga 5.500. Oke lah, masuk ya untuk pasar daging. Oke lah. Lalu
untuk ransumnya dia dah ketemu. Oke. Jeder usia 3 bulan bobotnya 21 22 mungkin lah masih masuk ya. Terus nanti 4 bulan udah 2,5 lah Pak. Gitu kan. Setelah itu ya mungkin dia udah memikirkan hulunya Pak. Hulunya sudah masuk. Begitu hilirnya bingung. Pakannya oke. Bisa ngepres. Cuman begitu ingin menjual beliau bingung. Jadi kesimpulan beliau kalau kesimpulan beliau loh itu dia mending beli pakan jadi harganya di bawah 7.000, hasil panen dagingan diambil. Itu yang selalu jadi bahan pertimbangan. Ya itu memang problematika di lapangan Mas Niko. Karena apa namanya ya kembali lagi yang seperti kita bahas dulu itu kan memang hilirnya itu yang susah bagi peternak. Jadi memang itu ya hilirnya susah. Jadi tampungan atau mereka ingin membuang dagingnya itu kemana? Karena untuk saat ini tuh perputaran dagingan untuk perputaran pakan ya, dan juga ada laba sedikit untuk para peternak. Dan untuk laba yang besar itu para peternak itu menjual bibit-bibit ya ke masyarakat ya. Masyarakat yang ingin peternak kelinci itu bisa menjual bibit-bibitnya. Mungkin itu ya untuk sedikit cerita mengenai ampas tahu. Nih setelah ini pakai ampas tahu ini. Itu saya juga ada cerita lagi nih. Itu beliau itu salah satu pengepul di Jogja. Beliau memotong kelinci 2 ekor, yang 1 ekor full pur atau pelet, yang 1 full ampas tahu. Di bobot 2,5. Belah semua ada 2,5 dibelah. Terus akhirnya yang 1 bobotnya yang pur itu bobotnya di angka 1,6. Ampas tahu 1,4. Gantung atau digantung? Ya, 1,6 1,4 ya. Digantung selang 1 jam 2 jam. Yang satunya 1,550. Yang satunya 1,2. Jadi penyusutan kok bisa menyusut itu karena apa? Daging kelinci yang menggunakan ampas tahu itu mengandung kadar air yang sangat buah. Mungkin Pak Tekno pernah mengalami atau cerita dari teman-teman? Ya apa Mas Niko ya emang cerita dari beberapa teman memang begitu antara pakan full ampas tahu dan full pelet itu memang dari daging memang sangat berbeda ya, dalam arti ya benar kelihatan gemuk tapi ya seperti cerita Mas Niko tadi ketika dipotong atau udah menjadi karkas digantung memang penyusutannya lebih cepat, apalagi kalau terjadi di lapangan itu kalau kita beli bibit yang pakai ampas tahu terus di tempat kita dikasih pakan pelet itu bobot jadi nyusut. Nah karena mungkin emang kalau pelet itu emang benar-benar daging ya, karena jadi daging. Kalau ampas tahu mungkin seperti yang dibilang Mas itu jadi kadarnya banyak. Jadi ketika kita kasih pakan pelet kok nggak gemuk-gemuk, malah menyusut ya, karena mungkin dari itu ampas tahu tersebut. Nah jadi ya mungkin seperti yang dikatakan Mas Iko benar di lapangan, apalagi yang pengepul atau tukang sate itu kelihatan sekali perbedaan di daging. Penyusutannya apalagi kalau di lapangan juga kalau kelinci trouble atau sakit itu kalau yang pakai ampas tahu dan pakai full pelet itu kayak ampas tahu langsung kurus banget kelihatan Mas Iko. Kalau nggak doyan makan berapa hari itu kelihatan banget. Karena menyusut itu. Ya menyusutnya cepet banget. Airnya diperes ya. Iya. itu kalau kelinci hidup gitu Mas Iko. Kalau untuk saya sendiri kan pernah istilahnya udah mengolah ya daging kelinci itu sebenarnya 11-12 sih sebenarnya empuk. Cuman ya itu ketika ada sate itu habis dibelah terus disentuh-sentuh itu sate yang pakai ampas tahu. Jangan tahu gajih ya, gajih itu ya. Oh banyak begitu dibakar habis Pak. Tinggal dikit itu badan nempel ke tusuknya badan. Jadi memang penyusutannya tidak hanya waktu digantung, ketika dibakar untuk sate itu
kelinci banyak lagi. Itu makanya kenapa rata-rata itu warung sate kelinci menolak ya. Menolak itu pasti ditanya, menolak untuk kelinci yang menggunakan ampas tahu. Full ampas tahu. Full ampas tahu. Full Ampas tahu tambah garam. Biar asin. Jadi itu lalu ada ini pertanyaan lagi nih. Ya. Di komen YouTube saya nanti. Itu kalau kelinci yang full menggunakan hijauan full loh, ini full hijauan. Full hijauan lalu dibandingkan dengan kelinci yang memakai pelet, itu ada perbedaannya atau tidak? Ya kalau dari segi pengamatan saya dan cerita dari teman-teman itu kalau full hijauan itu dagingnya emang bagus Mas Niko, tapi secara pertumbuhan lambat. Pertumbuhannya lambat. Nah pertumbuhan dibanding dengan pelet tuh Mas Niko ya. Nah terus untuk tekstur dagingnya beda dengan ampas, berbeda dengan ampas tahu. Ampas tahu kan banyak kadar airnya ya. Tapi kalau full hijauan itu tekstur bagus, dagingnya emang nggak banyak gaji gitu Mas Niko, gaji. Nah, tapi secara pertumbuhan memang lambat dibandingkan dengan yang full pelet tadi. Karena mungkin kalau di pelet kan udah dirangsum ada nutrisi, ada vitamin dan sebagainya. Kalau hijauan kan kita mengandalkan dari rumputnya saja. Rumput yang mana kandungan apa kan kita juga nggak tahu. Yang penting rumput yang ada di apa namanya di kebun atau di pinggir-pinggir kali itu dikasihkan kelinci gitu Mas. Ya kalau saya sih kalau saya melihat dari dagingnya ya Mas Niko, apalagi kalau mungkin Mas Niko di dunia kuliner itu ya ada kalau ampas tahu sama full rumput hijauan yang mending full rumput hijauan kalau dari segi dagingnya loh Mas Niko gitu Mas Niko. Dari segi pertumbuhan mending peletnya. Karena itu apa, karena kebutuhan nutrisi kelinci yang itu sudah apa istilahnya sudah tercukupi di dalam pur. Ya. Dan itu apa dari pelet pun itu menyarankan untuk kami dari Azula menyarankan untuk menggunakan hijauan juga. Ya, sedikit atau 20-30% ya. Jadi tetap tidak menghilangkan sifat alami dari kelinci untuk makan hijauan. Saya tambahnya gini Mas Niko, bagi para peternak khususnya ya pemula atau yang belajar ternak. Ya benar kita manajemen pakan memang harus diatur, tapi ya jangan terlalu ngepres banget lah buat kelinci, kasihan juga buat kelincinya yang seperti bilang tadi di awal apa namanya, kita hanya kasih ampas tahu, full ampas tahu dan garam ya jangan lah, ya bener irit-irit, tapi kewannya juga apa ya, kasihan Mas. Ya kembali lagi kalau saya prinsipnya adalah kalau kita memberi loss pada ternak kita, memberi apa namanya pakan yang enak lah, jangan hanya ampas tahu saja. Itu nanti ya saya percaya saja kelinci juga akan memberikan hasil yang baik bagi kita Mas Niko. Jadi jangan takut lah, jangan takut untuk apa ya berternak kelinci terus memberikan pakan yang pas-pasan minus yang standar lah buat kelinci. Gitu Mas Niko kalau menurut saya. Tetap semangat ini, tetap semangat. Iya. Ini jangan apa saya nutup. Sampai aja. Oke, itu tadi mungkin sedikit cerita bincang-bincang ya saya bersama Pak Tekno. Dan seperti biasa ya, terus sobat kelinci di area Muntilan, Magelang sampai Ambarawa. Itu yang ingin mencari Azula Fit ya. Azula Fit dan juga perlengkapan lainnya dan juga sate kelinci. Nah, sate kelinci ya. Itu nanti bisa ke Isam Rabbit ya. Isam Rabbit untuk alamatnya Pak? Alamatnya di Dusun Kemirombo, Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan. Nanti di map ada Isam Rabbit. Isam Rabbit. Nomornya Pak Tekno tadi bawah ini. Oke, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di channel Juragan Niko ya. Dan see you di next episode, bye.